Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang kembali di seri pembelajaran Fisika Dasar 1. Kali ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan momentum dan impuls. Yang pada video sebelumnya kita sudah berkenalan tentang apa itu momentum, apa itu impuls, kemudian bagaimana hubungan antara momentum dan impuls. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kaitannya dengan hukum kekekalan momentum, dan nanti kita juga akan melihat aplikasinya pada jenis-jenis tumbukan. Ada syarat yang harus dipenuhi ketika kita berbicara tentang hukum kekekalan momentum, atau di mana sih atau bagaimana sih hukum ini berlaku gitu. Nah, syarat yang harus terpenuhi adalah tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem yang kita tinjau, atau kita mengatakan bahwa sistem tersebut dalam keadaan terisolasi. Gaya yang muncul nanti itu hanya gaya interaksi yang muncul di dalam sistem itu sendiri, atau kita katakan bahwa sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F yang kita maksud di sini adalah gaya total luar yang bekerja pada sistem tersebut. Adik-adik mungkin masih ingat di video sebelumnya kita melihat bagaimana hukum Newton dinyatakan dalam bentuk bahasa momentum, ya, bahwa gaya itu mengubah gaya yang bekerja pada benda dalam waktu tertentu itu mengubah momentum pada benda tersebut, di mana momentum ini adalah massa dikali kecepatan, dan kalau kita menganggap bahwa massanya konstan atau tidak terjadi perubahan pada massa dan yang berubah adalah kecepatannya, maka kita bisa melihat relasi bagaimana hubungan antara perubahan momentum terhadap waktu dengan hukum kedua Newton yang kita pelajari di dinamika sebelumnya, yaitu massa dikali dengan percepatan. Nah, perubahan momentum ini atau yang timbul karena adanya gaya luar yang bekerja pada sistem, ya, adanya gaya luar yang bekerja pada sistem dalam waktu tertentu, ini yang kita kenal dengan istilah impuls, ya. Jadi resultan gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan 0 yang saya katakan tadi, maka momentumnya itu adalah tetap atau kekal. Misalnya dari persamaan ini, ya, kita masukkan F-nya sama dengan 0 seperti ini, dan ini adalah momentum akhir, momentum awal, maka kita menemukan bahwa momentum akhir dari benda itu sama dengan momentum di keadaan awalnya, ketika sekali lagi tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Kita melihat pada kasus tumbukan, ya, misalnya ada dua buah benda, ya, masing-masing massanya adalah M1 dan M2, ya, kemudian bergerak dengan kecepatan P1 dan P2 dari arah yang berlawanan. Nah, ketika terjadi kontak dari kedua benda ini, maksudnya benda ini dalam keadaan bertemu gitu, kemudian terjadi kontak lahir gaya interaksi, ya, yang sebelumnya mungkin kita kenal ada istilah aksi reaksi. Ketika benda satu menembuk benda dua, maka benda satu secara langsung itu memberikan gaya kepada benda dua, begitupun sebaliknya ketika terjadi tumbukan. Nah, setelah bersentuhan atau bertumbukan, kemudian keduanya kembali memisah dengan kecepatan V aksen dan V2 aksen. Nah, di sini kita menganggap bahwa tidak ada perubahan massa pada sistem tersebut. Nah, kita akan mencoba untuk melihat relasinya, bagaimana hubungan antara gaya interaksi ini nanti dengan momentumnya, ya. Kalau misalnya kita turunkan satu-satu, kita menganggap bahwa arah ke kanan adalah positif, ya, kemudian arah ke kiri ini adalah negatif. Karena ini berkaitan dengan gaya, maka kita harus melihat betul terkait dengan arah dari vektor tersebut, ya. Di sini adik-adik bisa melihat bahwa gaya yang bekerja pada sistem A, pada benda kedua oleh sistem A oleh benda satu itu sama dengan F12, ya, tapi arahnya ke kanan gitu, ya, positif. Dan kita melihat juga gaya yang bekerja pada benda satu oleh benda dua itu sama dengan
F21 dan arahnya ke kiri, sehingga di sini negatif ya. Nah, gaya yang bekerja pada benda satu ini menyebabkan terjadi perubahan momentum pada benda ya. Pada saat sebelum tumbukan, momentum awal, kemudian pada saat setelah tumbukan ya, ini momentum akhirnya atau momentum duanya gitu. Nah, kita lihat relasi tadi bahwa impuls atau F, integral F dikali dt itu merubah momentum benda ya, momentum setelah tumbukan dan momentum sebelum tumbukan. Begitupun dengan gaya yang dialami pada benda 2 akibat benda 1, itu F12 dt ini menyebabkan terjadi perubahan momentum pada benda 2, yaitu M2P2 aksen dikurangi dengan M2P2. Nah, kita akan melihat karena ini ada yang sama ya, besarnya sama, kalau gaya interaksi ya besarnya sama, berarti ini kita bisa mensubstitut dengan cara supaya ini negatifnya hilang, berarti kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif ya. Nah, ketika sudah kita kalikan dengan negatifnya, berarti kan otomatis kita bisa menyamakan sekarang, mensubstitusinya menjadi F ya, F21 ya, integral F21 dt sekarang itu sama dengan integral F12 dt seperti ini. Nah, kita bisa mengubah di sini, nanti sistem ini, bagian ini nanti akan bernilai negatif ya, karena di sini tadi ada negatifnya. 1V1 dikurangi dengan M1V1 aksen sama dengan M2V2 aksen dikurangi dengan M2V2 ya kan ya, momentum sebelum tumbukan dan setelah tumbukan, yaitu M1V1 ditambah dengan M2V2. Jadi kita pindahkan ini ke sini dan bagian ini ke sini ya, sehingga semuanya menjadi positif ini. Nah, ini adalah jumlah momentum ya, sistem. Jadi kekekalan momentum di sini yang kita lihat adalah jumlah momentum sistemnya ya, atau jumlah momentum benda 1, momentum benda 1 ditambah dengan momentum benda 2 ya, sebelum bertambah berkurang, dan momentum benda 1 benda 2 setelah pertumbukan. Nah, di sini relasi inilah yang kita kenal dengan istilah hukum kekekalan momentum ya, bahwa momentum total dari suatu sistem benda-benda yang terisolasi ini adalah tetap, yaitu momentum, jumlah total momentum sistem sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah total momentum sistem setelah tumbukan, atau kita bisa nyatakan dalam persamaan seperti ini, yaitu sigma P sebelum tumbukan sama dengan sigma P sesudah tumbukan. Nah, adik-adik, hukum kekekalan momentum ini sebenarnya merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena banyak kasus-kasus nanti akan menjadi lebih sederhana ketika kita menggunakan hukum kekekalan momentum untuk memecahkan atau menganalisis persoalan-persoalan tersebut. Misalnya nanti kita bisa menganalisis tentang benda-benda yang bertumbukan, kemudian jenis-jenis ledakan, kemudian kita bisa menganalisis ketika ada benda yang diberikan pukulan atau gaya luar, kemudian kita juga melihat bagaimana gaya itu berinteraksi dengan benda. Nah, karena ini berkaitan dengan gerak benda, kita mengenal istilah energi kinetik ya, energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya atau ada kaitannya dengan kecepatan benda itu. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa momentum itu adalah hubungan matematis antara massa dan kecepatan ya, atau perkalian antara massa dan kecepatan. Sementara energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu sistem karena geraknya juga berkaitan dengan kecepatan. Nah, kita bisa melihat relasinya. Kalau misalnya M kali V, momentum itu adalah M kali V, berarti kan ini bisa menjadi MP kali P, sehingga MP ini menjadi momentum dan masih tersisa V ya, sehingga diperolehlah relasi energi kinetik, hubungan antara energi kinetik dengan momentum, yaitu setengah dari V kuadrat per M. Oke, sekarang kita melihat bagaimana
aplikasi dari hukum kekalan momentum ini pada berbagai jenis tumbukan benda. Di dalam fisika kita mengenal istilah ada tumbukan lenting sempurna, kemudian istilah tumbukan lenting sebagian, dan ada juga istilah tidak lenting sama sekali. Jadi ketika pertumbukan bendanya bisa saja mental sempurna atau terpantul sempurna, bisa juga tidak utuh sempurna, atau bisa bahkan ketika kita misalnya menembakkan sesuatu ke dalam sistem ini, misalnya ini ada peluru, kemudian kita tembakkan ke dalam benda yang menggantung ini, ternyata peluru dari senjata ini bersarang di dalam balok. Nah, ini contohnya tidak lenting sama sekali. Nah, yang membedakan dari ketiga sistem ini adalah yang kita kenal dengan istilah koefisien restitusi. Ya, nanti kita lihat apa itu koefisien restitusi. Tapi hal yang perlu kita ingat dulu bahwa untuk kasus tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusi atau E-nya itu sama dengan 1. Dan pada kasus lenting sebagian, ya, itu nilai koefisien restitusinya berkisar 1 atau berada di antara 0 dan 1. Sementara tidak lenting sama sekali, maka koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Ya. Coba lihat relasi matematisnya. Jadi bagaimana hukum kekekalan energi dan momentum berlaku pada tumbukan, ya. Jadi untuk kasus tumbukan lenting sempurna, bahwa berlaku hukum kekekalan momentum, ya, di mana momentum benda jumlah momentum sistem sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Ya, dari relasi sebelumnya kita dapat bahwa momentum itu adalah M kali V. Nah, kalau ada dua buah benda bertumbukan, di sini adalah M1 V1, M2 V2. Dan setelah tumbukan itu momentumnya, meskipun nanti misalnya benda 1 dan benda 2 menghasilkan momentum yang berbeda dari sebelumnya, ya, tetapi kalau ditotalkan ternyata lebih sama antara momentum awal dan momentum sebelum tumbukan dan momentum setelah tumbukan. Nah, momentum awal benda, ya, misalnya momentum benda 2 sebelum tumbukan dikurangi dengan momentum benda setelah tumbukan itu sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Momentum 1, ya, benda sebelum tumbukan dikurangi dengan momentum benda 1 sebelum tumbukan. Nah, saya bisa keluarkan karena masanya ini sudah sama, ya. Jadi kita bisa keluarkan M-nya, yaitu V2 dikurangi dengan V1 aksen. M2 kita bisa membuatnya menjadi lebih sederhana, yaitu M2 keluar, kemudian V2 dikurangi dengan V2 aksen, M1 dikali dengan V1 aksen dikurangi dengan V. Ini untuk hukum kekekalan momentum, ya, berlaku relasi ini, ya, pada kasus tumbukan lenting sempurna. Di tumbukan lenting sempurna artinya tidak ada energi kinetik yang hilang ketika terjadi interaksi pada sistem. Energi berlaku kekekalan energi kinetik di sini, bahwa energi kinetik sebelum interaksi, sebelum tumbukan itu sama dengan energi kinetik sistem setelah terjadi tumbukan. Nah, kalau misalnya saya sederhanakan, kita coret setengahnya sehingga menjadi M1 V1 pangkat 2 ditambah M2 V2 pangkat 2 sama dengan M1 V1 aksen pangkat 2 ditambah M2 V2 aksen pangkat 2. Saya juga bisa membuatnya seperti ini, ya. Kita menggabungkan massa yang sama, yaitu M2, ya. Kemudian saya pindahkan M2 aksen ke arah sini, ya, sehingga nanti menjadi negatif, ya. Kemudian bagian ini kita pindahkan ke sini sehingga menjadi M2 dikali dengan V2 pangkat 2 dikurangi dengan V2 aksen berpangkat 2. Yang begitupun dengan benda M1, ya, momentum setelah tumbukan dikurangi dengan momentum sebelum bertumbukan, ya. Nah,
kita sudah punya dua nih. Kita punya dua, ada hubungan kaitannya dengan hukum kekalahan momentum dan hukum kekalahan energi. Nah, untuk menyederhanakan ini, kita membagi bagian ini ya, dibagi dengan hukum kekalahan momentum, relasi dalam hukum kekalahan momentum. Ya, selesaikan ini, adik-adik ingat dulu konsep aljabar lagi ya. Di sini kan ada P2 berpangkat 2 dikurangi P2 aksen pangkat 2. Berarti kalau misalnya adik-adik ingat, oh ada persamaan seperti ini ya, bahwa A berpangkat 2 dikurangi B pangkat 2 itu bisa diuraikan atau difaktorkan menjadi A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Jadi adik-adik juga bisa mengubah ini, misalnya P2 ya ditambah dengan P2 aksen seperti itu, kemudian dikali dengan P2 dikurangi dengan P2 aksen ya, kita bisa mendapatkan dari ini. Kemudian ini juga kita uraikan seperti ini, berarti kita bisa buat menjadi P1 aksen ya ditambah P1 kemudian dikali dengan P1 aksen dikurangi dengan P1 ini ya. Nah, kita sudah bisa melihat bahwa ada bagian nanti yang bisa kita coret ya. Di masanya kita hilangkan dulu ya. Sekarang P2 ditambah P2 aksen dikali dengan P2 dikurangi P1 P2 aksen. Nah, coba lihat bagian ini dengan yang ada di sini itu sudah sama ya, berarti kita bisa mencoret bagian ini ya. Selanjutnya kita lihat yang sebelah kanan, tanda sama dengan P1 aksen dikurangi dengan P1. Kita lihat P1 aksen dikurangi P1 ini juga sudah sama ya, sehingga yang tersisa apa? Yang tersisa adalah 2 ditambah dengan P2 aksen ya, sama dengan P1 aksen ya ditambah dengan P1 seperti ini. Nah, kita dapat relasi ini sekarang ya. Ubah sistem persamaannya menjadi seperti ini ya. Ini yang kita kenal dengan tadi koefisien restitusi ya. Ini kalau misalnya kita lanjutkan, maka akan mendapat persamaan seperti ini ya. Dan dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa koefisien restitusi ini merupakan rasio besarnya kecepatan relatif antara sistem sesudah dan sebelum tumbukan. Di sini kita bisa melihat, oh ternyata koefisien restitusi itu ini loh maksudnya. Makanya kenapa ketika tidak lantin sama sekali, nilai E-nya itu sama dengan 0, karena ini menjadi 0. Apapun yang dibagi dengan 0 ya hasilnya sama dengan 0. Jadi dari hubungan ini sebenarnya korelasi ini yang kenapa tadi ada yang nilainya 1, ada yang nilainya antara 0 dan 1, dan ada yang nilainya 0. Itu pada kasus tidak lenting sama sekali, karena tidak ada perbedaan antara P2 aksen dengan P1 aksennya, atau karena bendanya nyatu sehingga kecepatan setelah tumbukannya sama sehingga nilainya bernilai 0. Itu ya. Nah, kecepatan relatif kedua benda sebelum tumbukan sama dengan kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dengan arah yang berlawanan. Jadi bagaimana dengan tumbukan lenting sebagian? Pada kasus tumbukan lenting sebagian itu hukum kekekalan momentum ini tetap berlaku ya, bahwa momentum benda sebelum tumbukan itu tetap sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Hanya saja nilai koefisien restitusi, yaitu rasio antara kecepatan relatif benda sebelum dan setelah tumbukan itu kurang dari 1. Kalau yang lentin sempurna tadi itu sama dengan 1. Tapi untuk tumbukan lentin sebagian ini tidak lagi berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena tentu energinya berubah ya. Ada energi yang entah berubah menjadi suara atau berubah menjadi panas misalnya. Oke, untuk kasus tumbukan tidak lenting sama sekali, tadi juga saya sudah menyinggung di slide sebelumnya bahwa kenapa nilainya sama dengan 0 ya, koefisien restitusinya sama dengan 0, karena dari relasi ini ya, rasio antara kecepatan relatif benda setelah dan sebelum tumbukan itu ternyata kecepatan benda pada saat setelah tumbukan itu sama ya, sehingga P2 aksen sama dengan P1 aksen ini
Kalau diselisihkan ya hasilnya sama dengan 0, sehingga koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, kita coba lihat salah satu contoh soal. Sebuah peluru bermasa 100 gram dengan kelajuan 200 meter per sekon menumbuk balok bermasa 1900 gram yang diam dan bersarang di dalamnya. Jadi kalau misalnya saya gambar kurang lebih seperti ini. Oh, maaf, kita hapus dulu. Ya. Oke. Misalnya ada bola nih, ya anggaplah ada balok nih ya. Kurang bagus gambarnya. Kemudian kita tembak ya, menyebabkan balok ini ya, peluru ini bersarang di dalam balok ya, sehingga ada massa di sini adalah massa peluru ditambah dengan massa balok di sini ya. Oke. Bersarang di dalamnya, tentukan kelajuan balok dan peluru. Jadi berapa V-nya di sini ketika peluru ini masuk ke dalam balok, menyebabkan balok ini kemudian bergerak dengan kecepatan yang sama dengan peluru ya. Oke, untuk menyelesaikan kasus ini ya sebenarnya gampang saja, kita langsung menggunakan hukum kekekalan momentum, bahwa momentum 1 ditambah dengan momentum 2 sama dengan momentum 1 aksen ditambah dengan momentum 2 aksen ya. Momentum 1 V1 M1 V1 M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Karena baloknya dalam keadaan diam di awal ya, ini bergerak dengan kecepatan V tertentu, ini diam, maka otomatis P2 itu sama dengan 0 ya, sehingga 0,1 ini kita harus jadikan gram kilogram ya. Kenapa? Karena di sini menggunakan satuan meter per sekon ya, kita semuanya mengubah ke MKS ya, satuannya ke sistem MKS. Kemudian kalau kita udah ubah dapat 0,1 kilogram, jadi 100 gram menjadi 0,1 kilogram. Kemudian kecepatannya adalah 200 meter per sekon. Nah, setelah tumbukan bagaimana? Setelah tumbukan ini ternyata bendanya menyatu, sehingga massanya itu ya kita jumlahkan, massa 1 ditambah massa benda 2 dan kecepatannya sama, sehingga kita bisa keluarkan karena P1 aksen sama dengan P2 aksen, yaitu kita samakan dengan V aksen, sehingga kita bisa keluarkan. Nah, kita selesaikan 0,1 dikali 200 dapat 20 ya. Kemudian 0,1 ditambah 1,9 dapatnya 2 V aksen, sehingga diperoleh kecepatan benda ya setelah peluru bersarang di dalam balok itu adalah 10 meter per sekon. Nah, oke, baik adik-adik sekalian, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan hukum kekekalan momentum dan aplikasinya di jenis-jenis tumbukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.